Bisa jadi sekarang mau jadi berbenturan sama yang di bawah. Dilema, Ya, Pak. pasti dilema. Iya, Ya. betul, pasti. Gitu, iya. Iya. Malah kawan teman-teman ya. Ini gimana ini? Iya. Intinya sabar aja sambil menunggu info selanjutnya, Pak. Ya. Viral dari ke bawah tadi itu bilang nggak ada pejabat, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar, pokoknya dibabat semua sampai ke atas. Oke. Cuma kan nggak bisa otoritas seperti itu, pemerintah itu, ya nggak bisa otoriter seperti itu. Kebijakan itu artinya bukan sepihak. Kalau sepihak bukan kebijakan namanya, ya. Tapi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Monogram Production, di episode kali ini saya akan memberitakan terkait gebrakan Kang Deddy Mulyadi. Kembali di sini di daerah tanah kelahirannya Kang Deddy Mulyadi, beliau kembali melakukan normalisasi atau pembongkaran bangunan-bangunan liar. Tidak hanya di daerah-daerah sekitar Jawa Barat saja, di kampung halamannya pun tak luput dari penertiban atau program yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Hari ini, Senin 26 Mei 2025, di Jalan Cagak, Subang, dilakukan penertiban puluhan bangunan liar di sepanjang Jalan Cagak, Subang. Bangunan-bangunan kios semi permanen yang berdiri di sepanjang Jalan Raya Cagak Subang ini kebanyakan adalah para pedagang yang menjajakan dagangannya seperti buah-buahan, warung kelontong, dan lain-lain. Jika dilihat, bangunan semi permanen dari kios-kios para penjual ini memang sangat berdekatan dengan jalan raya. Tidak ada penolakan atau perlawanan dari para pemilik kios saat bangunan kiosnya dibongkar. Tapi ada salah satu pemuda yang mengomentari kebijakan dari KDM. di sini bahwa kaitan dengan hal ini, walaupun ilegal, ya, walaupun katakanlah ilegal ini, ya, tapi ini rakyat kecil yang harus diperjuangkan, bukan dibasmi, ya. Artinya diperjuangkan ini secara legalitas ataupun secara fisik. Legalitas secara fisik. Sekarang mereka dikatakan kumuh. Ini beberapa faktor mempengaruhi, ya. Satu misalnya karena memang kekuatan modal, ya. Mereka pengen yang berestetika cantik segala macam, cuman pertama itu modal. Yang kedua, kalaupun mereka punya uang, ya, mereka belum ada kepastian hukum. Takutnya mereka seperti ini, udah dibangun ya estetikanya secara bagus gitu ya, cantik, tapi mereka bongkar, ya enggak. Sekarang yang harus pemerintah perhatikan, ya, kaitan dengan drainase. Lihat no drainase yang ada di sekitaran terminal Jalan Cagak. Segimana amburadulnya itu, ya. Di dalamnya ada optik, kabel optik, malah dipakai kabel optik tuh untuk drainase jalan provinsi ini, ya. Yang sedikit hujan aja udah banjir tuh. Kalau kaitan dengan Bina Marga. Terus kaitan dengan warga kecil, ini sudah saya bilang tadi bahwa untuk warga kecil ini perjuangkan, baik secara regulasinya, kalau ilegal ya legalkan. Gimana caranya untuk melegalkan mereka? Perjuangan itu. Kecuali untuk Astro, Castello lah, ya, Sultan sekalipun, ataupun Derans lah, dan banyak lagi di desa Cisaat itu yang saya lihat itu di dalamnya itu yang belum ketahuan sama mata kita yang di pinggir jalan, ya. Nah, mereka yang merusak itu, mereka tuh berpengaruh sama lingkungan sekitar, sama lingkungan yang di bawah. Ini kan cuma 1 meter 2 meter untuk kebutuhan hari-hari, Kang, ya. Bukan untuk memperkaya diri lah. Baru itu basmi. Yang ini tuh perjuangkan. Nah, mungkin dalam hal ini aja ya, mungkin ya, Kang Ibu ya. Mungkin dalam hal ini kan tadi dibilang katanya memang mau direlokasi ya, mau ditata kembali biar bangunannya juga lebih
lebih estetik. Ya, ya betul. Ah, Jadi mungkin kita tinggal nunggu Ya. saja bagaimana, apakah memang sesuai dengan apa yang dijanjikannya itu Nah, itu terwujud atau tidak. Jadi Ya. mungkin dalam hal ini kita sepakati tidak nih kalau untuk bagaimana bisa Ya, mendukung ya. program pemerintah wabil khusus Ya. Pak DM ini untuk mewujudkan Jabar Istimewa nih. Ya, saya balik lagi ya bahwasanya kalau komitmen itu dibangun secara pasti ya, artinya baik lisan maupun tulisan ya, dan direalisasikan dengan segera mungkin, karena ini mereka petugas ini membongkarnya segera ya. Harus komitmen itu harus dibangun dengan segera. Mereka berapresiasi terhadap niatan Kang Deddy ini ya, dengan membenahi segala macam estetikanya segala macam. Nah, cuman jangan ada salah satu pihak yang dirugikan. Tadi mereka mengatakan bahwa ya, mempertanyakan kepada saya bahwa ini negara kalau butuh tanah rakyat pasti negara akan hadir dan memberikan kompensasi. Realisasi itu ya. Realisasi secepatnya itu. Dan pedagang pun saya tanya semua, mereka siap, mereka legowo terhadap apa yang sebagai komitmen tadi. Cuman cepatlah direalisasikan. Cuman satu catatan bahwasanya komitmen Pak Deddy, Pare ya, terus Pak Kades itu kami pegang bahwa walaupun secara lisan, tapi lisannya itu bukan lisan rakyat ya, artinya lisan pejabat. Lisan pejabat itu kaitannya dengan kebijakan. Jadi kita tunggu kebijakan apa yang diucapkan oleh mereka. Kalau mereka kebijakan ataupun ucapan mereka tidak terrealisasi dengan segera, maka kami rakyat yang khususnya yang terkait yang dirugikan dalam hal ini akan siap bergerak untuk merangsek ke DPRD baik kabupaten maupun provinsi ya, dan juga untuk menduduki gedung sate. Begitu. Oke, terima kasih Kang Osni.